Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menganalisis isu kontemporer dalam rangka meningkatkan semangat bela negara di lingkungan Kementerian ATR BPN, khususnya di kantor di mana saya bekerja. Perkenalkan, nama saya Angga Ramadan Prayogi, jabatan Analis Pertanahan dan penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Saya berada di kelompok 3, Angkatan 4, dalam rangkaian kegiatan Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2021. Dalam menganalisis isu kontemporer, diperlukan step-step atau langkah-langkah untuk mendapatkan isu yang relevan, yang aktual, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari isu permasalahan yang akan kita angkat. Jadi ini merupakan alur analisis isu kontemporer. Alur analisis isu kontemporer. Jadi di dalam membuat analisis isu kontemporer ini diperlukan alur yang sudah tadi saya bilang. Jadi yang pertama alur itu membuat list isu permasalahan, di mana kita mencermati isu-isu kontemporer yang ada di sekeliling kita, di tempat kantor kita. Kemudian kita membuat list dari isu itu indikator-indikator yang akan kita gunakan atau yang akan kita coba cari solusinya, yang mana bisa mendukung isu yang kita ambil. Nah, setelah kita membuat list, kita masuk yang kedua, yaitu menganalisis teknik tapisan, yaitu teknik untuk mengeliminasi isu-isu tersebut sehingga mendapat satu permasalahan yang pokok yang akan kita cari solusinya. Di sini diartikan, saya jabarkan, yaitu penyelesaian masalah berdasarkan isu yang dicermati dengan memperhatikan tingkat prioritas permasalahan yang akan dicari solusinya. Nah, jadi apa itu APKL? APKL merupakan singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan L-nya tuh layak. Ya. Setelah sudah membuat list yang tadi ya, dari isu yang permasalahan ada, kita list permasalahan, habis itu kita eliminasi, dapat satu permasalahan pokok yang akan kita cari solusinya. Setelah itu kita menganalisa masalah dengan metode mind map. Jadi mind map ini merupakan satu metode visualisasi. Sebenarnya dia satu ide pokok yang dikembangkan menjadi beberapa narasi atau ide pokok yang tadi permasalahan kita ambil itu akan dicoba dicari nih sebab-sebabnya. Nah, itu menjadi cabang-cabang dari ide pokok atau permasalahan yang akan kita cari solusinya. Setelah kita menganalisa dengan metode mind map tadi, sebenarnya kita akan mencari atau menentukan alternatif penyelesaian masalah atau alternatif solusi dalam penyelesaian masalah dari isu yang telah berkembang atau isu yang kita cermati tadi. Nah, setelah saya cermati di kantor, ada beberapa indikator dan juga satu isu pokok yang akan saya angkat untuk dicarikan solusinya. Isu yang akan saya angkat yaitu peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan masyarakat. Jadi dari satu isu itu, yaitu isu di mana kita memang dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas kinerja pegawai serta dan paling penting yaitu mengenai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, isu ini saya angkat, kemudian saya bagi lagi menjadi 3 permasalahan atau 3 indikator yang dapat menunjang peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan masyarakat sebagai isu yang akan saya angkat. Jadi 3 indikator itu adalah, yang pertama, memutus mata rantai penularan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di kantor saya, setelah saya cermati bahwa kasus penularan COVID masih ada atau masih terjadi. Terbukti dari bulan Maret hingga sekarang ada beberapa kasus COVID yang masih menjangkit pegawai di sana, sehingga untuk bisa mencapai peningkatan kualitas kinerja, maka mata rantai ini harus kita putus atau
rantai penularan COVID ini harus kita putus, sehingga tupoksi itu pekerjaan pegawai itu tidak terhambat karena dia harus diisolasi. Karena dia positif, otomatis harus diisolasi, dan itu bisa menurunkan kinerja dia terhadap kualitasnya maupun terhadap pelayanan masyarakatnya. Terus yang kedua, indikator yang saya angkat lagi yaitu peningkatan pelayanan berbasis online. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Kementerian ATR merupakan kementerian pelayanan, yang mana merupakan kementerian yang fokus ke dalam bidang pelayanan, yaitu pelayanan masyarakat di bidang pertanahan seperti penerbitan sertifikat, izin lokasi dan lain sebagainya. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan itu dibutuhkan pelayanan yang berbasis online. Nah, kita tahu kita udah hidup di zaman teknologi 4.0 yang mana dituntut untuk serba online, semua online. Yang terbaru ini akan dicanangkan untuk melakukan pembayaran secara online, yaitu bisa melalui transfer bank atau bisa melalui Tokopedia dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu penggunaan teknologi tepat guna. Nah, yang mana kita tahu bahwa dalam pelayanan masyarakat ini teknologi tepat guna menjadi hal yang sangat penting suatu center, yang mana bisa mengoptimalkan kinerja pegawai itu sendiri. Seperti misalnya kalau di seksi kedua penggunaan drone terus pemakaian teknologi seperti IT dan lain sebagainya itu sangat penting. Sehingga oleh karena itu saya mengambil 3 indikator ini sebagai problem yang mana ketika tidak terpenuhi maka isu peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan masyarakat tidak bisa tercapai dengan baik. Setelah kita mendapat 3 indikator itu, maka kita akan eliminasi, mencari satu yang menjadi permasalahan pokok yang ada di kantor pertanahan tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu adalah pemutusan rantai penularan COVID di lingkungan kantor. Yang kedua, peningkatan pelayanan berbasis online, dan yang ketiga, penggunaan teknologi tepat guna. Setelah saya menimbang dan setelah saya menganalisis dengan teknik tapisan APKL yang tadi, sehingga saya memilih pemutusan rantai penularan COVID sebagai salah satu indikator yang penting untuk dicari solusinya. Karena dari segi aktual dia sampai sekarang masih eksis, maksudnya masih ada pegawai yang terjangkit virus corona. Terus secara problematik ini merupakan suatu yang sangat kompleks. Kita tahu sendiri bahwa corona ini merupakan salah satu yang udah masuk ke dalam bencana nasional, yang mana tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga bisa mengganggu segi ekonomi, sosial, politik dan negara ini, sehingga perlu kita tuntaskan atau perlu kita meminimalisir penularannya sebagai bentuk kita untuk semangat bela negara, karena dengan kita mematuhi protokol, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker tadi kan, itu sebagai upaya kita untuk memutus rantai yang mana untuk menstabilkan lagi ketahanan Indonesia ini dari virus corona. Terus dari segi kehalayakan, otomatis karena dia ini menjangkit siapa aja, otomatis ini berpengaruh pada halayak ramai. Terus yang terakhir, layak. Nah, sangat layak menurut saya untuk dicarikan solusinya, sehingga yang saya pilih yaitu indikator yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke mind map penyebab penularan COVID-19 di lingkungan kantor. Jadi setelah kita mendapat indikator yang tadi, kita terfokus di penularan COVID di lingkungan kantor. Nah, ini pada mind map ini saya akan coba menjelaskan mengenai penyebab dari berbagai aspek penularan COVID di lingkungan kantor itu. Nah, yang pertama dari segi manusianya atau dari man, yaitu yang pertama itu tidak menjaga jarak. Nah, walaupun dia memakai masker tetapi dia tidak menjaga jarak, maka ada sesuatu yang riskan. Yang kedua itu malas mencuci tangan. Yang kita tahu sendiri bahwa virus ini musuhnya ya kebersihan.
jika kita tidak bersih, maka kita akan kemungkinan besar akan terjangkit oleh virus ini. Terus yang ketiga, sering bersosialisasi secara langsung. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting ketika kita dalam pelayanan masyarakat, kita pasti akan kontak langsung dengan masyarakat. Nah, kadang-kadang kala kita tidak tahu nih, kita yang menularkan atau masyarakat yang menularkan, sehingga untuk mengurangi kontak itu, maka mungkin bisa dilakukan secara daring. Dan meskipun kita harus bersosialisasi, maka kita harus menerapkan protokol-protokol itu seperti menjaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya. Itu dari segi orangnya atau dari mainnya. Terus yang kedua dari segi metodenya atau metode yang diterapkan di kantor. Secara keseluruhan di kantor ini sudah mengimbau untuk menerapkan prokes atau protokol kesehatan yang ketat. Tetapi ada kalanya kantor itu saya rasa kurang tegas. Seperti misalnya ada yang masih berkerumunan, ada yang masih pakai masker, atau mungkin duduk yang berdekatan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu sistem yang ada di kantor saya ini. Nah, dari sistem yang ada ini saya mendapatkan 2 poin yang kurang lebih menjadi faktor untuk penularan COVID di lingkungan kantor saya. Yang pertama adalah tidak ada pembatasan jam kerja. Kita tahu walaupun di kantor mungkin pegawainya sedikit, tetapi ketika jam kerja itu bersamaan, maka kemungkinan besar pegawai akan banyak itu dan berkumpul. Terus yang kedua itu belum divaksinasi atau belum dilaksanakannya vaksinasi. Ada 3 alternatif penyelesaian yang coba saya berikan pada permasalahan dan isu yang berkembang atau yang telah saya ambil. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi massal. Kita tahu bahwa vaksinasi merupakan salah satu cara untuk untuk meminimalisir orang untuk terjangkit virus corona. Jadi di sini bisa jadi kepala kantor meminta kepada kepala kanwil, mungkin di kantor sendiri itu udah punya jatah untuk melakukan vaksinasi, yang sampai sekarang belum dilaksanakan vaksinasi massal di kantor. Terus yang kedua, memperketat protokol kesehatan atau prokes. Kita tahu sendiri bahwa prokes itu tuh bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tapi seluruh pegawai yang ada di lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan tuh harus mematuhi protokol itu, sehingga tidak menjangkit seseorang dan juga tidak menularkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, saya menyarankan ada baiknya dibuat aturan ketat, entah itu mungkin ada sanksi dan lain sebagainya, sehingga orang takut gitu untuk melakukan pelanggaran prokes. Kita tahu sendiri bahwa salah satu cara terbaik untuk menekan biar orang itu bisa patuh yaitu dengan adanya sanksi. Jadi itu mungkin satu hal yang bisa dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah pembatasan pegawai di kantor. Nah, pembatasan jumlah pegawai yang masuk kerja merupakan opsi terakhir jika masih terdapat kasus positif COVID-19. Pembatasan dapat dilaksanakan dengan sistem WFH dan maupun sistem shift. Jadi setelah kita melaksanakan alternatif yang pertama dan kedua, tapi masih juga ada yang terjangkit atau masih ada yang masih tersebar lah corona atau masih ada yang kena COVID itu, maka sebaiknya kita melakukan pembatasan. Ada baiknya kita melakukan pembatasan mungkin dengan sistem WFH, jadi kerja dari rumah, sementara itu kantor betul-betul dibersihkan, disemprotkan desinfektan dan sebagainya. Terus juga bisa mungkin setelah itu kita melakukan shift untuk masuk kantor, walaupun mungkin shift ini tidak efektif ya terhadap tupoksi kita, tetapi itu bisa menjadi salah satu alternatif yang mana kita memutus rantai untuk sementara, yang mana itu juga bisa menunjang kinerja kita kan, ketika kita bisa memutus rantai corona ini, maka insya Allah peningkatan kerja kita dan juga pelayanan kita kepada masyarakat akan semakin maksimal dan semakin optimal. Itu dulu dari saya. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.